Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 15 yang akan membawakan hasil diskusi kami, yaitu pengolahan sampah biodigester. Next, next. Yang pertama itu ada anggota yang terdiri dari saya sendiri, Rizka Marita Pohan, dan rekan saya Ihsan Albani, Muhammad Jafarani, dan Muhammad Ihsan Basri. Next, yang akan kami bahas untuk slide berikutnya itu ada limbah organik, identifikasi masalah, solusi potensial, dan biodigester. Next. Yang pertama, limbah organik. Next. Limbah organik. Limbah organik adalah material sampah yang berasal dari bahan-bahan alami yang dapat terurai secara biologis. Ini termasuk sisa makanan, daun, limbah limbah pertanian, kotoran hewan, dan bahan alami lainnya. Limbah ini dapat diolah melalui proses seperti fermentasi atau pencernaan anaerobik untuk menghasilkan produk yang berguna seperti biogas dan kompos. Untuk untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri berikutnya. Baik, izin moderator. Yang kedua itu ada identifikasi masalah. Next. Identifikasi masalah dari perancangan ini yaitu yang pertama penumpukan sampah organik, yang kedua pencemaran lingkungan, yang ketiga keterbatasan penggunaan limbah, dan yang keempat keterbatasan energi terbarukan. Yang ketiga yaitu ada solusi potensial. Untuk solusi dari limbah organik ini yaitu yang pertama biogester, yaitu menghasilkan biogas dan kompos ramah lingkungan, cocok untuk pengolahan limbah organik. Yang kedua yaitu komposter, menghasilkan kompos lebih sederhana tetapi tidak menghasilkan energi. Yang ketiga insinerator, yaitu menghasilkan energi tetapi tidak ramah lingkungan. Berikut dari objektif tree diagramnya. eh, Tujuan utama alat ini didukung oleh empat pilar utama yaitu skalabilitas dan fleksibilitas, yang kedua efisiensi sumber daya, yang ketiga ramah lingkungan, dan yang keempat kemudahan serta keamanan operasional. Selanjutnya saya akan jelaskan secara satu persatu secara singkat. Yang pertama itu ada skalabilitas dan fleksibilitas. Eh, Poin pentingnya adalah desainnya bersifat modular. Yang kedua itu alat ini bisa mengolah berbagai jenis limbah organik. Ketiga yaitu selain itu sistem kontrolnya juga dibuat sederhana. Eh itu efisiensi sumber daya. Poin yang akan dibahas yaitu limbah organik yang masuk bisa dikonversi menjadi energi terbarukan. Yang kedua, alat ini memiliki rasio konversi yang tinggi. Ketiga yaitu bahkan sisa limbah yang tidak terkonversi pun masih bisa dimanfaatkan. Yang ketiga yaitu ramah lingkungan. Ini menjadi poin penting karena tujuan akhir kita adalah menjaga lingkungan. Beberapa cara alat ini mendukung hal tersebut antara lain. Yang pertama yaitu meminimalisir polusi dalam prosesnya. Yang kedua menghasilkan energi terbarukan. Yang ketiga menggunakan material yang ramah lingkungan dan konstruksinya. Yang keempat dan sistem pun dirancang agar hemat energi. Yang keempat yaitu kemudahan dan keamanan operasional. Alat ini dirancang agar yang pertama mudah dirawat, tidak butuh teknisi khusus. Yang kedua, sistem penggunanya tidak kompleks. Dan yang ketiga, dilengkapi dengan sistem monitoring sehingga penggunaan bisa memantau kinerja secara langsung dan menghindari risiko. Kesimpulan dari Objective Tree ini menunjukkan bahwa alat pengolahan limbah organik yang ideal haruslah fleksibilitas efisien, ramah lingkungan, dan aman digunakan.
Baik, selanjutnya yang keempat itu ada biodigester. Eh, Biodigester anaerobik dipilih sebagai solusi terbaik karena dapat menghasilkan biogas yang dapat digunakan sebagai sumber energi terbarukan. Proses ini tidak menghasilkan polusi dan membantu dalam pengolahan sampah yang berkelanjutan. Selain biogas, proses ini juga menghasilkan kompos yang bisa digunakan untuk pertanian. Eh, Komponen utama dari biodigester ini yang pertama itu ada reaktor anaerobik, yang kedua ada sistem pengumpul biogas, yang ketiga ada sistem pengendali suhu dan pH, yang keempat ada pipa dan saluran penghubung. Biodigester dapat menjadi solusi efektif mengolah sampah organik dan menghasilkan biogas serta kompos. Sistem ini mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi sampah dan menghemat energi. Nah, di sini ada penilaian kerja yaitu satu untuk sama penting, tiga sama dengan sedikit lebih penting, lima jelas lebih penting, tujuh sangat jelas lebih penting, sembilan mutlak lebih penting. 2468 jika ragu antara dua nilai berdekatan. Untuk kriteria dari alat ini sendiri itu yang pertama fleksibel, efisiensi sumber daya, terus ramah lingkungan, kemudahan dan keamanan operasional. Opsi alat yang pertama ya ada biodigester, B kompos, C ada RDF. Oke, selanjutnya untuk analytical hierarki prosesnya itu, yang step pertama itu kita membandingkan setiap opsi alat dalam satu kriteria. Semisalnya di sini di kriteria fleksibilitas itu cara kerja metodenya seperti ini. Semisalnya di baris pertama kolom ketiga itu kan ada perbandingan antara A dan B, di mana di situ tertulis angka 3. Itu artinya biodigester itu eh, tiga kali 3 itu kan tadi kalau di penilaian kriteria itu sedikit lebih penting, berarti biodigester itu sedikit lebih penting dibandingkan dengan eh, komposter. Lalu di perbandingan antara A sama C di baris keempat kolom keempat baris kedua kolom keempat itu tertulis angka 7 yang artinya biodigester tuh sangat jelas lebih penting dibandingkan dengan RDF. Nah, selanjutnya sama seperti itu semua, lalu masing-masing kolom tuh dijumlahkan. Kayak di yang bagian fleksibilitas itu total kolom pertama itu ada 31/21, lalu kolom kedua itu ada 21/5, sama kolom ketiga itu jumlahnya 13. Itu metodenya sama sampai nanti ada di kriteria keempat kemudahan operasional. Next. Lalu untuk step kedua itu merupakan proses pertama dari normalisasi matriksnya, itu melakukan pembagian tiap elemen dengan jumlah total kolom. Misalnya yang pertama itu tadi kan perbandingan antara biodigester dengan biodigester itu sendiri itu satu nilainya. Nah, satu itu akan dibagi dengan jumlah total kolom tadi. Yang nilainya itu 31/21. Itu berlaku sama sampai akhir step kedua. Next. Next slide-nya. Lalu untuk step ketiga, itu proses kedua dari normalisasi matriks yang dilakukan dengan menjumlahkan nilai yang ada pada hasil di step kedua tadi. Semisalnya tadi kan di perbandingan pertama yang antara biodigester dengan biodigester dibagi dengan jumlah kolom itu kan nilainya 21/31. Nah, itu nanti 5/7 sama 7/13 itu merupakan hasil dari yang kolom kedua dan yang kolom ketiga. Nah, nanti setiap jadi ini itu penjumlahan dari baris pertama yang fleksibilitas itu. Yang komposter juga itu merupakan baris ke baris kedua dari yang step kedua tadi.
Sama seperti itu terus sampai akhir step ketiga. Nanti didapatkan rata-ratanya dari masing-masing penjumlahan. Next. Lalu untuk yang step keempat, ini metodenya mirip seperti step ke-1, tapi tujuannya itu untuk menentukan bobot dari suatu kriteria. Contohnya aja di sini perbandingan antara fleksibilitas dengan efisiensi itu 1/5. Seperti yang di slide sebelumnya itu yang di penilaian kriteria, itu 5 itu artinya jelas lebih penting. Berarti kalau 1/5 itu efisiensi berarti jelas lebih penting dibandingkan dengan fleksibilitas. Lalu 1/7 itu artinya ramah lingkungan, kriteria ramah lingkungan itu sangat jelas lebih penting dibandingkan dengan fleksibilitas. Lalu yang 1/3 perbandingan antara kemudahan operasional dengan fleksibilitas itu artinya kemudahan operasional ini sedikit lebih penting dibandingkan dengan fleksibilitas. Lalu begitu juga dengan baris-baris selanjutnya. Lalu tiap kolom itu nanti dijumlahkan kembali. Di mana di situ kolom pertama nilainya itu 16, kolom kedua itu nilainya 1,78, kolom ketiga 4,476, dan kolom yang keempat itu 10,33. Next. Lalu untuk step kelima dilakukan normalisasi matriks lagi seperti tadi. Nanti akan didapatkan outputnya itu berupa rata-rata yang merupakan bobot dari suatu kriteria. Next. Nah, lalu dari yang step kelima tadi itu kita dapatin bobot efektivitas bobot fleksibilitas itu 0,2384, lalu bobot untuk efisiensi itu 0,8483, bobot untuk ramah lingkungan itu 0,333, dan bobot untuk kemudahan operasional itu 0,124. Lalu untuk yang step ke-6 itu dilakukan perhitungan yang tujuannya itu untuk step ke-6 itu tujuannya untuk menentukan atau menghitung nilai akhir dari opsi alat itu dibandingkan dengan untuk satu kriteria. Misalnya untuk biodigester di sini itu kan tadi rata bobot kriteria dari fleksibilitas itu kan 0,2384. Nah, untuk nilai rata-rata di baris pertama tadi yang ada di step ketiga itu nilai biodigester itu 0,643 untuk yang kriteria fleksibilitas. Maka itu akan dilakukan perkalian antara nilai fleksibilitas biodigester dengan bobot kriteria dari fleksibilitas yang hasilnya 0,1532. Lalu untuk yang efisiensi juga seperti itu. Tadi kan nilai efisiensi dari biodigester itu 0,68. Lalu untuk bobot kriteria dari efisiensi sendiri itu 0,483. Nah, itu dilakukan perkalian yang hasilnya itu 0,3284. Itu bakal kayak gitu terus sampai akhir step ke-6. Next. Lalu dilakukan penjumlahan untuk tiap baris dari tabel yang tadi. Nah, didapatkan itu total nilai dari biodigester tuh 0,7286, untuk komposter 0,273, dan untuk RDF tuh 0,1715. Yang bisa disimpulkan bahwa biodigester itu dipilih sebagai opsi alat terbaik. Next. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin kepada penyaji, saya ingin bertanya. Silakan, Furkon.
Perkenalkan, nama saya Furqan dengan NIM 2210912030. Saya ingin bertanya, apa manfaat ekonomi dan lingkungan dari penggunaan biodigester dalam pengolahan limbah organik di komunitas lokal? Terima kasih. Oke. Ada yang lain yang ingin bertanya? Izin teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Fagre Fragran dari kelompok 8. Saya ingin bertanya pada kelompok pengaji, apa saja tantangan teknis yang umum dihadapi dalam perancangan dan pengoperasian biodigester dan bagaimana solusi untuk mengatasinya. Terima kasih. Terima kasih untuk Ray sama Furkon atas pertanyaannya. Akan kami diskusikan sebentar dulu untuk pertanyaannya. Baik, mungkin saya izin untuk memberikan jawaban terkait dari pertanyaan dari pembicara Furkon. Jadi manfaat ekonomi meliputi pengurangan biaya energi dan pendapatan tambahan dari penjualan biogas atau pupuk. Manfaat lingkungan termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan produksi energi terbarukan. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudara Ihsan. Baik, sama-sama Furkon. Saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Ray. Jadi tadi pertanyaannya itu kan apa saja tantangan teknis yang umum dihadapi dalam perancangan dan pengoperasian biodigester dan bagaimana solusi untuk mengatasinya. Jadi yang pertama itu ada untuk cara mengatasinya itu ada penyumbatan saluran. Penyumbatan saluran itu salah satu masalahnya dan solusinya itu dapat diatasi dengan penyaringan awal dan perawatan rutin. Lalu untuk tantangan teknis yang kedua itu ada kebocoran gas, di mana solusinya itu bisa melalui pemeriksaan dan perbaikan pada sambungan dan material. Lalu tantangan teknis yang ketiga ada fluktuasi suhu, dapat diatasi dengan isolasi termal atau sistem pemanas tambahan. Lalu tantangan teknis yang selanjutnya ada akumulasi residu. Itu solusinya bisa dengan pembuangan residu secara berkala untuk menjaga kapasitas digester. Apakah sudah terjawab? Terima kasih, Syafa. Sudah cukup. Baik, mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih.